Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 546. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari seorang Shen Hong melihat ke arah Soyen dengan cara yang tidak percaya, dan kemudian dia berkata, mustahil, mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Soyen yang tidak mempunyai latar belakang apapun mampu memurnikan pil suci seperti itu? Benih kecemburuan kini telah tumbuh dan juga berakar di dalam hati dari seorang Shen Hong. Detik berikutnya, pum! Suara ledakan terdengar dari langit. Meskipun begitu, Xiaolei masih dengan gagah berani menahan serangan dari petir yang telah bergabung itu, dan kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang tidak terduga terus-menerus melahap kekuatan petir ini. Menyaksikan apa yang dilakukan Xiaolei, Xiaoyan buru-buru berteriak, "Xiaolei, apa yang kau lakukan?" Xiaolei pun segera tersenyum dan kemudian dia menimpali. Sangat disayangkan jika aku membuang-buang energi petir ini, lebih baik dilahap saja. Xiaolei telah benar-benar menyimpan seluruh energi petir ke dalam tubuhnya, dan tampaknya ada beberapa kekuatan misterius yang samar-samar akan terbangun dari dalam tubuh Xiaolei. Dia pun berbalik lalu kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Untuk beberapa hal yang tidak diketahui, Soyen merasa ada yang salah dengan Xiaolei ini. Hal tersebut membuat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Xiaolei? Sepertinya dia sedikit di luar kendaliku. Avatar jiwa atau tubuh cloning adalah keberadaan yang sama dengan tubuh utama. Kekuatan, bahkan teknik bertarung juga sama. Namun ada beberapa hal yang belum mampu dikuasai oleh avatar jiwa atau tubuh cloning ini. Misalnya adalah transformasi Dewa Naga dan juga mantra api. Namun untuk teknik bertarung yang lainnya, Xiaolei benar-benar bisa dan juga menguasai persis seperti Soyen. Namun saat ini Soyen tidak memiliki waktu untuk memikirkan masalah tentang Xiaolei. Dia pun melambaikan tangannya dan kemudian pung! Kuali alkemis yang berada di hadapannya meledak dalam seketika. Pil berwarna emas kini telah menampakkan wujudnya. Lalu sebuah energi yang luar biasa kini telah ditembakkan ke arah langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, awan hitam yang berada di langit sekarang kembali menjadi lebih menakutkan dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan, seolah-olah mereka ingin segera bersujud. Detik berikutnya, pung! Fluktuasi energi yang sangat mengerikan kembali dikeluarkan dari awan hitam yang berada di langit itu. Dan akhirnya, seluruh langit kini telah memancarkan sebuah cahaya keemasan yang cukup mempesona. Meskipun begitu, Soyen mengetahui bahwa kekuatan dari cahaya kemasan ini adalah kekuatan yang dimunculkan dari petir berwarna emas, dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Soyen kemudian segera berteriak, transformasi keempat Dewa Naga. Semangat juang, keluarlah! Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen kini langsung berubah menjadi tubuh setengah naga. Dan kemudian semangat juang yang besar, yaitu Raja Burung Hantu, juga telah muncul untuk melindungi tubuh dari Soyen. Yao Yuan yang melihat pada cermin raksasa kali ini berkata dengan penuh keterkejutan, sungguh metode yang sangat menakutkan. Tapi aku juga tidak paham petir apa yang sebenarnya dikeluarkan oleh Soyen itu. Kenapa selama ini aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Dan yang ku tahu, tidak pernah ada kesengsaraan petir emas dari pil peringkat suci. Tindakan yang dilakukan Soyen benar-benar melampaui pemahaman dari seorang Yao Yuan yang merupakan senior sekaligus pemimpin dari klan Yao. Adapun orang lain yang berada di altar pegunungan ini, mereka semuanya hanya bisa menyipitkan matanya dan juga menatap Soyen dengan penuh seksama. Perasaan kagum kini telah muncul di dalam hati masing-masing. Tubuh dari Hunmu menggeliat. Dan kemudian dia pun berkata pada dirinya sendiri, akankah Soyen akan berhasil? Metode yang dimiliki Soyen benar-benar menakutkan. Hunmu segera bergerak ke arah langit, dan sebenarnya dia telah mampu menciptakan pil petir 6 warna
Namun ketika petir itu muncul, tiba-tiba saja cahaya keemasan milik Soyen juga telah muncul. Hal seperti ini membuat petir 6 warna yang dimunculkan oleh seorang Hunmu langsung menghilang dalam seketika. Yao Yichen melihat pada Ling Xi dan kemudian dia bertanya, apakah Soyen akan berhasil? Ling Xi menggelengkan kepalanya lalu menimpali, aku sendiri juga tidak tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu dan juga melihat. Yao Yichen dengan pandangan mata yang cukup tajam dan juga mengepalkan tinjunya, dia pun berkata, setelah acara akbar ini selesai, aku akan menantang Soyen secara pribadi. Yao Yisuan yang berada di sebelah dari Yao Yichen kali ini segera mengatakan, kakak, kau pasti akan melampaui Soyen cepat atau lambat, dan aku sangat percaya pada dirimu. Bagaimanapun juga sebagai seorang adik, Yao Yisuan sangat mengetahui karakter dan juga temperamen dari seorang Yao Yichen. Dia adalah seorang pria dengan kebanggaan yang luar biasa. Namun saat ini kebanggaan tersebut telah satu persatu dihancurkan oleh seorang Soyen semenjak babak pertama dari kompetisi alkemis ini dimulai. Seberkas cahaya keemasan kini telah berkumpul di langit. Kemudian hal itu berubah menjadi anak panah emas yang besar. Soyen ketika menyaksikan perubahan seperti ini, dia pun segera meraung, ayo tunjukkan kekuatanmu. Tanpa ragu lagi, panah emas raksasa kini telah meluncur dari langit dengan kecepatan tinggi. Berbagai ruang yang dia lewati pasti akan meledak, dan seolah-olah anak panah emas ini seperti hukuman yang paling mematikan untuk seorang Soyen karena telah dengan berani memanggil dirinya. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini maupun di altar pegunungan, mereka semuanya cukup ketakutan dan juga penasaran apakah Soyen bisa menghadapi kekuatan dari panah emas ini atau tidak. Detik berikutnya, dar! Anak panah emas itu pun berbenturan dengan semangat juang milik Soyen yang merupakan burung hantu mayat hidup. Tidak butuh waktu yang lama, berbagai retakan kini telah muncul di tubuh dari burung hantu mayat hidup itu. Karena sejatinya semangat juang ini tidak mampu menahan kekuatan dari petir emas yang telah berubah menjadi anak panah emas raksasa. Bahkan nafas dari seorang Soyen sekarang telah menjadi jauh lebih cepat. Sisik naga yang berada di tubuhnya juga berkedip penuh dengan kegilaan. Dan akhirnya, dar! Semangat juang milik Soyen benar-benar meledak lalu menghilang dalam seketika. Anak panah emas raksasa kali ini kembali maju untuk mengenai tubuh dari Soyen. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen kemudian berkata, kau hanyalah petir belaka. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sisik Raja Naga? Kekuatan setengah naga di dalam tubuh dari Soyen telah kembali bergejolak dan kemudian hal tersebut memancarkan aura naga yang cukup mengerikan. Hal itu membuat pergerakan dari anak panah emas juga berhenti untuk seketika. Otot tangan dari Soyen tiba-tiba saja menegang, jantungnya berdetak dengan kencang. Kekuatan naga telah dimobilisasi dengan cara yang cukup mengerikan dan kemudian Soyen segera berteriak, hancurkan untukku. Soyen langsung mengayunkan tinju naganya dan kemudian dar! Hal itu pun menghantam ujung anak panah raksasa ini. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya tak 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 tak. Anak panah emas memiliki banyak retakan dan kemudian dar! Hal itu pun hancur menjadi berkeping-keping. Dengan kehancuran anak panah emas, seluruh awan hitam yang berada di langit kini telah menghilang secara perlahan. Dan tubuh dari Soyen juga merasakan sensasi lemas yang luar biasa. Dia pun segera terjatuh dari udara. Tangan dari Soyen saat ini menggenggam sebuah pil berwarna emas dan kemudian hal itu memancarkan sebuah aroma yang cukup menyegarkan. Alasannya kenapa bisa begini? Karena Soyen telah memasukkan energi suci ke dalam pil berwarna emas itu. Seluruh penonton yang berada di dalam lembah obat maupun di altar pegunungan hanya bisa terdiam. Mereka menatap Soyen yang terjatuh dari udara dengan penuh keheranan dan juga rasa tidak percaya. Orang-orang ini kemudian mengatakan, dia berhasil.
anak panah emas yang tampaknya sederhana. Sebenarnya hal itu mengandung kekuatan ilahi. Bahkan orang seperti Hunmu, Yao Yichen, dan juga orang kuat lainnya di dalam tempat ini hanya bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Dan itu adalah tekanan penghancur dari kekuatan dewa. Namun, Soyen bisa menghadapi kekuatan dari anak panah itu dan menghancurkannya dengan satu kali tinjuan. Sun ketika menyaksikan bahwa tubuh Soyen terjatuh dari udara, tiba-tiba saja dia berdiri lalu berkata, "Kakak Soyen." Detik berikutnya tubuh dari Sun menghilang dalam seketika. Dia telah menerobos kekosongan untuk memasuki lembah obat. Dikarenakan Soyen telah menyelesaikan kompetisi alkemis ini, maka Sun diperbolehkan menerobos ke dalamnya, dan itu bukan sebuah pelanggaran. Tubuh dari Sun tiba-tiba saja muncul di dekat dari Soyen dan kemudian dia segera menangkap tubuh Soyen lalu membawanya turun secara perlahan. Soyen ketika berada di pelukan dari seorang Sun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Hai cantik." Sun pun hanya tersenyum dan kemudian dia menyalurkan kekuatan ke dalam tubuh Soyen untuk memulihkan Doki yang telah habis. Sun dengan penuh kebanggaan terhadap suaminya ini, dia mengatakan, "Kakak Soyen, kau benar-benar melakukan pekerjaan yang terbaik." Hingga pada akhirnya, seluruh kontestan yang berada di dalam lembah obat, mereka satu persatu keluar dari dalam tempat itu dan kemudian kembali berkumpul di altar pegunungan ini. Yao Yuan sebagai pemimpin dari klan Yao tiba-tiba saja tertawa. Festival klan Yaoku benar-benar sangat menarik. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang begitu menakjubkan seperti saat ini. Dan sekarang telah aku umumkan bahwa kompetisinya telah berakhir. 10 peserta terkuat, silahkan kumpulkan pil obat kalian masing-masing kepada tim penilai, sehingga kita akan bisa memverifikasi dalam waktu 10 menit dan juga menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di benua ini. Tanpa ragu lagi, 10 orang, yaitu Ling Xi, Yao Yichen, Shen Hong, Hunmu, Soyen, dan juga yang lainnya telah menyerahkan pil obat mereka kepada tim penilai. Dan kali ini 9 pil obat yang lainnya telah memiliki bentuk seperti binatang kecil yang cukup lucu. Hanya pil obat milik Soyen saja yang tidak berubah apapun, dan itu masih dalam bentuk pil obat bundar berwarna emas. Namun kemurnian yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat yang lainnya. Pandangan mata dari Shen Hong melihat dengan cara yang tidak puas terhadap seorang Soyen dan juga Sun Lalu dia mulai berkata di dalam hatinya, "Soyen, jangan senang dulu. Setelah festival ini benar-benar berakhir, akan ada pertunjukan yang lainnya. Dan aku akan membuat kalian berdua menyesali perbuatan telah menyinggung diriku." 10 menit telah berlalu dalam sekejap mata. Yao Yuan kemudian mulai membuat sebuah pengumuman. Festival klan Yao kali ini telah aku umumkan berakhir sepenuhnya. Dan juara dari festival ini adalah Soyen. Semua orang yang berada di dalam altar pegunungan melihat ke arah Soyen dengan cara yang luar biasa. Mereka melongo untuk sejenak hingga pada akhirnya mereka pun bertepuk tangan dengan cara yang cukup meriah. Tidak disangka bahwa orang yang tidak terkenal seperti Soyen akan benar-benar menjadi kuda hitam di dalam kompetisi alkemis dari klan Yao ini. Pandangan mata dari Yao Yuan melihat ke arah Soyen dan kemudian dia berkata, "Cukup mengejutkan. Sebenarnya kau telah mampu menyempurnakan pil obat peringkat suci dari level ke-8. Bahkan aku tidak paham kenapa pil obatmu tidak bisa berubah bentuk. Namun kemurnian yang berada di dalamnya dan juga fluktuasi yang tersebar sangat menakutkan. Soyen, sepertinya identitasmu tidak biasa." Mendapatkan perkataan seperti itu dari seorang Yao Yuan membuat Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Ini semuanya juga berkat kerendahan hati dari para tetua dan juga pemimpin klan Yao. Karena aku telah mendapatkan gelar sebagai alkemis nomor 1 di dalam tempat ini, maka
aku akan mengatakan identitasku yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, aku Xiaoyan adalah pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Jika para tetua dan juga para senior tertarik, kalian bisa berkunjung ke wilayah api yang tidak berujung milikku. Dan pada saat itu, kita akan bisa memurnikan pil obat secara bersama-sama di dalam tempat itu. Aku juga akan memberikan sambutan dan juga jamuan yang tidak mengecewakan. Aku harap pemimpin klan Yao dan juga para tetua mempertimbangkan niat baikku ini. Yao Yuan dan juga para tetua dari klan Yao hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara beberapa orang kuat yang berada di tempat ini, mereka memandang Xiaoyan dengan penuh keterkejutan dan kemudian secara spontan mengatakan, "Apa? Ternyata dia adalah pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung." Orang-orang ini secara alami mengetahui berita tentang wilayah api yang tidak berujung dan sekarang mereka tidak menduga bahwa pemimpin wilayah api yang tidak berujung akan menjadi juara dan diberikan gelar alkemis nomor 1 di seluruh benua. Mereka cukup yakin dengan gelar yang dimiliki Xiaoyan ini, maka perkembangan dari wilayah api yang tidak berujung akan sangat cepat. Yao Xuanyi dan juga yang lainnya tertawa terbahak-bahak, lalu mereka mengatakan, "Upacara ini telah benar-benar selesai dan sekarang kita akan menikmati hiburan. Aku mempersilahkan kalian semuanya yang ingin tinggal di tempat ini, maka tinggal saja dan nikmati dangdutan malam ini. Semoga kalian terhibur dengan pertunjukan dari festival Klan Yao. Karena ini adalah sesuatu yang langka dan hanya terjadi dalam 100 tahun sekali. Ketika semua orang telah bersiap akan mengikuti pesta dari festival yang cukup meriah, tiba-tiba Shen Hong berkata pada pemimpin Klan Yao, "Senior, sepertinya Anda telah melupakan sesuatu yang cukup penting. Bukankah Anda mengatakan bahwa peraturan di awal, para kontestan manapun memiliki hak untuk menantang sang juara, dan jika berhasil mengalahkan sang juara tersebut, maka gelar juaranya akan berpindah kepada sang penantang?" Yao Yuan melihat pada Shen Hong dan kemudian dia berkata, "Memang ada aturan seperti itu, tapi siapa yang akan maju untuk menantang Xiaoyan?" Awalnya Yao Yuan berpikir bahwa Xiaoyan yang telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan seharusnya akan membuat para kontestan lain menjadi bergidik dan tidak ada yang berani menantang dirinya. Bahkan saat ini Yao Yichen yang memiliki kesombongan luar biasa juga tidak berani mengajukan kata-kata untuk menantang Xiaoyan dalam hal ini. Tetua Senki tiba-tiba saja berkata, "Shen Hong, apa yang kau lakukan? Mundur untukku. Jika tidak, aku akan memberikan hukuman pada dirimu." Alasan kenapa Senki mengatakan hal seperti ini karena dia teringat bahwa Xiaoyan mampu mengirimkan seorang Yan Xuan dengan sangat mudah ke dalam neraka. Namun muridnya yang bodoh ini malah mencoba menantang seorang Xiaoyan. Shen Hong tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh gurunya Senki, dan saat ini pandangan mata dari seorang Shen Hong menatap tajam pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Aku Shen Hong dari sekte Qiyue menantang juara Xiaoyan." Alasan kenapa Shen Hong cukup percaya diri untuk bisa menantang Xiaoyan karena dia telah memiliki sebuah kesepakatan dengan seorang Liu Hao, dan orang itu telah memberikan banyak harta kepada Shen Hong ini. Maka dari itu Shen Hong ingin mencoba yang terbaik menggunakan benda yang diberikan oleh Liu Hao itu, dan ini adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Shen Hong dan juga Liu Hao seorang diri. Bahkan tetua Senki juga tidak mengetahui kesepakatan apa yang dibuat oleh Shen Hong dan juga Liu Hao itu. Pandangan mata dari Yao Yuan melihat ke arah Xiaoyan, lalu dia bertanya, "Xiaoyan, apakah kau menerima tantangan ini?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya, "Iya, aku terima tantangan dari Shen Hong." Yao Yuan kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Jika begitu aku akan memberikan waktu 1 jam bagi kalian berdua untuk memilihkan Douki, dan setelah itu tantangannya akan dimulai." Tanpa ragu lagi Xiaoyan bersama dengan Shen Hong langsung mengambil posisi duduk bersila di tengah-tengah dari altar ini. Mereka mencoba memulihkan Douki di dalam tubuhnya. Yao Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata,
apa sebenarnya dilakukan oleh Shen Hong ini. Awalnya seorang Yao Yizhen juga memiliki niat untuk menantang Zhou Yan, tapi setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari seorang Zhou Yan secara berturut-turut, hal itu membuat seorang Yao Yizhen tidak lagi memiliki keberanian memberikan tantangan pada Zhou Yan karena dia sudah tahu hasilnya pasti akan kalah. Sementara Hunmu yang berada di samping dari seorang Yao Yizhen kali ini segera menimpali. Shen Hong ini adalah orang yang berpikiran sempit. Dia akan membayar harga yang mahal atas tindakannya. Sementara Sun Er kali ini telah menjaga di samping dari Zhou Yan, dan kemudian dia mengeluarkan token dari klan Gu untuk mencoba memanggil Gu Yan dan juga yang lainnya. Namun Sun Er merasa tidak ada reaksi sama sekali. Hal seperti itu membuat Sun Er mengerutkan keningnya sambil berkata pada dirinya sendiri, aneh sekali, kenapa aku tidak bisa menggunakan token klan Gu untuk memanggil senior Gu Yan dan juga yang lainnya. Seolah-olah seluruh tempat ini telah terkunci oleh energi tertentu. Pandangan mata dari banyak penonton kini telah melihat ke arah Zhou Yan dan juga Shen Hong yang sedang melakukan pemulihan pada kekuatan Doqi di dalam tubuh masing-masing. Orang-orang ini semuanya tidak paham apa yang dilakukan oleh Shen Hong. Mereka tahu teknik pemberian obat dan juga kekuatan tempur dari seorang Zhou Yan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Shen Hong. Namun bocah ini masih memiliki kepercayaan diri yang besar untuk memberikan tantangan terhadap seorang Zhou Yan. Hal itu membuat mereka menjadi semakin penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu pun terus berlalu dan kali ini kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan bersama dengan Shen Hong telah pulih 90%. Pada akhirnya mereka berdua sama-sama membuka mata dan lalu berdiri saling menatap satu sama lain dengan penuh kemarahan. Karena pada awalnya sejak awal bertemu, Shen Hong dan juga Zhou Yan sudah memiliki keluhan masing-masing. Dan mungkin ini sudah saatnya menyelesaikan keluhan tersebut. Zhou Yan pun melihat pada Shen Hong dan kemudian dia bertanya, aku benar-benar tidak paham apa alasanmu memiliki keberanian yang besar untuk menantang diriku. Api berwarna kuning kali ini telah dikeluarkan di telapak tangan dari seorang Zhou Yan. Namun Shen Hong tidak menanggapi kata-kata dari Zhou Yan dan kemudian dia secara diam-diam mulai mengaktifkan kekuatan misterius yang berada di dalam tubuhnya, pemberian dari seorang Liu Hao. Zhou Yan pun kemudian berkata, sungguh lelucon. Mari kita selesaikan sesegera mungkin. Aku sudah cukup lelah di dalam pertarungan hari ini. Shen Hong melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia menimpali. Zhou Yan, kau memang sangat kuat, baik dalam hal kekuatan tempur maupun teknik pemurnian obat. Namun saat ini bukan giliranmu untuk menjadi juara pertama dalam kompetisi alkemis di benua Dodi. Zhou Yan menyadari adanya kekuatan aneh yang mulai terbangun di dalam tubuh dari seorang Shen Hong. Hal ini membuat Zhou Yan mengatakan, sungguh membosankan. Semangat juang, kekuatan serang 10.000 bulu. Tanpa ragu lagi, semangat juang yang merupakan burung hantu mayat hidup kini telah muncul di belakang dari seorang Zhou Yan, lalu mulai mengepakkan sayapnya dan saat ini banyak bulu-bulu api mulai berterbangan menuju ke arah dari Shen Hong. Hun Kuzi ketika menyaksikan teknik yang dikeluarkan Zhou Yan hanya bisa berkata, sungguh teknik yang sangat menakutkan. Hunmu, sepertinya kau masih kalah dari seorang Zhou Yan. Hunmu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan kata-kata dari seorang Hun Kuzi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhou Yan dari awal hingga akhir membuat jantung dari Hunmu berdebar-debar kencang. Namun, dia tidak paham bahwa sebenarnya Zhou Yan memiliki permusuhan yang sangat besar dengan klan Hun. Dan pada dasarnya, klan Hun yang berada di benua Dodi ini dan juga Aula Jiwa, mereka saling bertentangan. Tentu saja, Hunmu tidak mengetahui permusuhan antara Zhou Yan terhadap klan Hun dan juga Aula Jiwa. Melihat serangan yang cukup menakutkan dari seorang Zhou Yan membuat Shen Hong merasakan tekanan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan detik berikutnya, dia mengeluarkan api berwarna merah untuk membentuk sebuah tebasan. Dia pun segera melambaikan tangannya dan tebasan api berwarna merah itu berhantaman dengan serangan bulu-bulu milik Zhou Yan, lalu dadadadadadar meledak dalam seketika. Para pemimpin dari klan kuno seperti tetua Lingqi, pandangan matanya dibuat kebingungan dan kemudian dia
segera bergumam apa sebenarnya yang dilakukan oleh Shen Hong ini. Sementara di sisi lain, leluhur Yan Yun yang telah memiliki kemarahan di dalam hatinya hanya bisa mengepalkan tinju lalu dia berkata, "Soyen sialan ini, suatu hari nanti aku akan membawa kekuatan dari klan Yan untuk menuju wilayah api yang tidak berujung demi menuntut balas atas kematian Yan Xuan." Ledakan dari bulu-bulu api milik Soyen ini menyebar dan kemudian hal itu mengenai tubuh dari seorang Shen Hong yang membuatnya sedikit terluka. Shen Hong pun kemudian terdorong mundur dan merasa tidak berdaya. Meskipun begitu, Shen Hong tidak ingin menyerah dan kemudian dia kembali bangkit. Pandangan matanya melihat tajam ke arah Soyen lalu Shen Hong mengatakan, "Soyen, apakah kau pikir hari ini aku akan biarkanmu bisa pergi dengan mudah?" Kekuatan cahaya berwarna putih mulai terbangun di dalam tubuh dari seorang Shen Hong dan kemudian riak energi putih itu juga menyebar dalam seketika. Kekuatan suci yang tidak ada habisnya kini telah muncul dari 4 pegunungan yang berada di dalam klan Yao ini. Lalu kekuatan semacam itu yang sangat menakutkan tertarik masuk ke dalam tubuh dari seorang Shen Hong. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Shen Hong, itu bukan kekuatanmu." Shen Hong pun tidak membantah perkataan dari Soyen dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Memang ini bukan kekuatanku, tapi dengan kekuatan pinjaman ini sudah mampu mengirimmu ke dalam neraka. Terimalah pedang cahaya." Shen Hong pun segera berlutut dan kemudian dia mulai membuka sebuah gulungan dengan atribut cahaya di hadapannya. Lalu riak energi dengan atribut cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berubah menjadi sebuah pedang dan kemudian riak energi tersebut juga secara perlahan membangun beberapa jembatan dari ruang khusus di hadapan seorang Shen Hong. Menyaksikan apa yang dilakukan Shen Hong tersebut, Shen Qi tiba-tiba saja berkata, "Itu sebenarnya adalah gulungan beratribut cahaya dari tata suci. Jika dilihat dari fluktuasinya, kekuatan semacam ini mungkin tidak lebih lemah dari teknik tingkat menengah abadi." Yao Xuan Yi tiba-tiba saja berteriak, "Monster tua Shen Qi, kenapa Shen Hong memiliki gulungan dari tata suci? Kau berani berbuat curang untuk keuntungan pribadi milikmu. Apakah kau benar-benar memprovokasi kekuatan dari klan Yao?" Hubungan antara klan Yao dan juga tata suci seperti api dan air. Namun saat ini Shen Hong secara terang-terangan telah membawa gulungan beratribut cahaya milik tahta suci. Shen Qi menjadi panik dan kemudian dia mengatakan, tidak, ini pasti salah paham. Tolong jangan marah dulu. Aku akan segera memberikan penjelasan setelah menangkap Shen Hong. Tetua Shen Qi benar-benar tidak paham dengan masalah ini dan kenapa seorang Shen Hong bisa membawa gulungan dari tahta suci. Shen Yi yang berada di samping dari Shen Qi tiba-tiba saja berkata, sebenarnya dia. Sebuah kengerian ini telah muncul di raut wajah dari seorang Shen Yi dan dia takut seolah-olah Shen Hong akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Shen Hong akan mampu mengalahkan Soyen dengan gulungan dari tahta suci pemberian Liu Hao itu terhadap dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol, kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 547. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit dan bumi di seluruh klan Yao ini tiba-tiba saja menjadi gelisah dan kemudian riak energi yang berwarna putih telah terus-menerus dikeluarkan dari dalam gulungan yang berada di hadapan Shen Hong. Dan saat ini hal itu juga mengalir pada pedang yang berada di hadapannya. Selanjutnya pedang itu pun mengeluarkan cahaya energi yang langsung melesat ke arah langit, kemudian membentuk sebuah lubang yang sangat besar. Dan lubang itu adalah jembatan luar angkasa. Hal ini secara khusus dimunculkan oleh seorang Shen Hong. Shen Hong tidak takut mati, yang dia takutkan adalah apakah dia bisa menarik Soyen ke dalam kematian bersama atau tidak.
Shen Hong pun tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, Xiaoyan, apa yang tidak bisa aku dapatkan, kau juga tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kali ini, aku tidak akan kalah. Begitu Shen Hong mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja, pung pung pung, fluktuasi energi yang sangat menakutkan dipancarkan dari dalam jembatan yang berada di langit. Xiaoyan bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Kemudian dia menggunakan semangat juang burung hantu mayat hidup dan juga transformasi dewa naga serta atribut api ditambah dengan kekuatan atribut kayu. Hal itu boleh ditampilkan secara bersama-sama dan kemudian dari dalam tubuh Xiaoyan meluapkan energi yang luar biasa untuk menutup lubang yang berada di langit dan merupakan jembatan ke tempat yang lain tersebut. Untuk sementara, hal itu pun mampu ditahan oleh seorang Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan pun berteriak pada seorang Shen Hong, "Berhentilah! Jika kau terus seperti ini, maka dirimu yang akan mati." Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa dari seorang Xiaoyan, dia tahu bahwa apa yang dilakukan Shen Hong pasti ada hubungannya dengan tahta suci. Dan Xiaoyan juga mampu menebak bahwa sebenarnya Shen Hong ini telah bekerja sama dengan putra cahaya yang bernama Liu Hao. Memikirkan nama itu saja membuat raut wajah dari seorang Xiaoyan dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Shen Hong yang mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan kemudian dia menimpali. "Apa? Berhenti! Xiaoyan, kau itu tahu apa? Semua yang aku lakukan sekarang dipaksakan oleh dirimu. Jika kau memberikan gelar alkemis nomor 1 pada diriku, maka hal ini kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Tapi sayangnya, itu semua sudah terlambat." Pandangan mata dari seorang Shen Hong kini telah berubah menjadi merah dan kemudian tubuhnya secara perlahan terbakar. Sinar cahaya yang benar-benar terang terus dipancarkan dari dalam tubuh Shen Hong dan kemudian dialirkan ke dalam lubang yang berada di langit. Hal itu benar-benar menghubungkan dari tempat ini ke tempat yang lainnya. Shen Hong telah benar-benar menggunakan hidupnya sendiri untuk melakukan teknik pemanggilan ini. Tetua Shenki ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shen Hong, dia hanya bisa berteriak, "Shen Hong, berhenti! Apa yang kau lakukan?" Selanjutnya, tubuh dari Tetua Shenki ini melesat dengan cepat ke arah dari Shen Hong demi bisa menghentikan kelakuan dari bocah itu. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini langsung berteriak, "Jangan pergi ke sana! Shen Hong yang saat ini sudah bukan Shen Hong yang kau kenal." Namun Tetua Shenki tidak peduli dengan teriakan dari seorang Xiaoyan. Dia terus meluncur ke arah dari Shen Hong berada. Dan detik berikutnya, pung, dar. Sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi. Karena saat ini Shen Hong benar-benar telah meledakkan dirinya sendiri. Dan kemudian seluruh energi dari ledakan itu dimasukkan ke dalam portal yang berada di langit. Tubuh dari Tetua Shenki juga telah terseret ke dalam ledakan itu. Orang-orang yang berada di dalam klan Yao ini semuanya langsung memandang ke arah langit dan mereka telah menemukan bahwa langit dari seluruh klan Yao kali ini telah disusupi oleh kabut putih yang cukup misterius. Hal itu membuat orang-orang ini langsung bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi dengan tempat ini. Detik berikutnya, seorang wanita yang penuh dengan luka kini telah berjalan terhuyung-huyung untuk mendekati ke arah Yao Yuan dan kemudian dia pun segera mengatakan, "Pemimpin, hal buruk telah terjadi pada klan Yao kita." Yao Yuan, Yao Yun, dan juga Yao Xuanyi melihat pada siapa yang telah berbicara dan ternyata itu adalah Yao Xuan. Gadis cantik ini tubuhnya telah benar-benar penuh dengan luka dan kemudian hal itu membuat Yao Yun segera meluncur ke arah Yao Xuan. Lalu dia bertanya, "Yao Xuan, ada apa sebenarnya? Bukankah kau seharusnya menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan di luar sana? Kenapa kau kembali dengan tubuh penuh luka seperti ini?" Setelah mengatakan hal seperti itu, Yao Yun memasukkan kekuatan dari dalam tubuhnya ke dalam tubuh dari seorang Yao Xuan demi menyembuhkan luka-luka pada tubuh gadis ini. Setelah sejenak, Yao Xuan pun melihat pada Yao Yuan dan kemudian dia berkata, "Pemimpin, sesuatu yang besar benar-benar terjadi pada klan Yao kita." Yao Yuan hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia bertanya, "Jelaskan padaku, sebenarnya ada sesuatu apa?" Ditanya seperti itu, raut wajah dari seorang Yao Xuan tiba-tiba saja penuh dengan ketakutan. Pupil matanya menyusut, aura di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil dan kemudian Yao Xuan berteriak secara tiba-tiba, "Tidak, tidak, tidak!"
nyala api berwarna putih yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari dalam tubuh gadis ini. Dan kemudian, dar, tubuh dari seorang Yao Xuan ini telah berubah menjadi debu. Dia benar-benar tewas di hadapan semua orang. Menyaksikan pemandangan seperti itu membuat Yao Yuan tiba-tiba saja berteriak dengan marah. Wah! Siapa yang berani melakukan hal ini? Keluarlah! Suara raungan yang sangat keras dari seorang Yao Yuan benar-benar menggetarkan seluruh klan Yao. Tidak lama kemudian, ada suara yang muncul dari langit. Pemimpin klan Yao sudah lama tidak melihatmu. Portal jembatan yang berada di langit saat ini langsung terbuka. Beberapa sosok yang menggunakan jubah berwarna putih keluar dari dalamnya. Mereka pun memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar menakutkan. Seolah-olah ini adalah energi agung dan juga tidak tertandingi. Karena sebenarnya orang-orang berjubah putih yang baru saja muncul ini adalah orang tahta suci yang dipimpin oleh putra cahaya Liu Hao. Zhou Yan ketika melihat orang itu telah muncul di dalam tempat ini hanya bisa menyipitkan matanya. Dan kemudian Zhou Yan mengatakan, Liu Hao. Pada akhirnya Zhou Yan segera bergerak untuk mendekat pada seorang Yao Yuan. Sun Er juga berkumpul dengan Zhou Yan dan kemudian dia bertanya, kakak Zhou Yan, apakah lukamu? Tidak apa-apa. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Tenanglah, aku baik-baik saja. Pandangan mata dari Zhou Yan kemudian melihat ke arah Yao Yuan dan dia pun mengatakan, senior, Shen Hong sebenarnya telah mati. Monster tua Shen Qi, dia juga telah mati. Tubuh dan juga jiwa mereka benar-benar hancur. Dan sebelum meninggal, Shen Hong telah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sarana untuk pemanggilan portal jembatan yang berada di langit itu, supaya orang-orang dari tata suci bisa masuk ke dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat raut wajah dari seorang Yao Yuan menjadi dipenuhi emosi dan kemudian dia berteriak, Liu Hao, kau dan juga aku, dua kekuatan yang tidak akan pernah bisa menyatu. Kenapa kau masuk tanpa izin ke dalam klan Yao ini? Dan kemudian kau bahkan telah melenyapkan beberapa orang termasuk para jenius seperti Yao Xuan di dalam klan Yaoku. Aku harap kau bisa memberikan penjelasan yang bagus. Jika tidak, bahkan apabila gurumu berada di dalam tempat ini, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa melindungi dirimu. Yao Xuan dan juga para tetua yang lainnya kini juga langsung berkumpul di belakang dari seorang Yao Yuan. Liu Hao kemudian tertawa. Pemimpin klan Yao, tempat ini merupakan tempat kelahiran dari para alkemis yang luar biasa di dalam benua Doyun. Aku dari tahta suci sebenarnya sudah lama memiliki niat untuk berkunjung ke tempat ini. Namun selama ini kalian telah menutup akses untuk tahta suci kita. Padahal kita hanya ingin menyaksikan keterampilan pemurnian obat yang luar biasa dari klan Yao. Dan alasan kenapa diriku melenyapkan orang-orangmu itu adalah penebusan bagi dosa-dosa mereka. Adapun Nona Yao Xuan dan juga para penjaga lain di dalam klan Yaomong, mereka diam-diam telah berkolusi dengan ras jahat asing. Menemukan bukti seperti ini, aku sebenarnya telah meringankan tugasmu dan mengeksekusi mereka atas nama tata suci. Jadi pemimpin klan Yao tidak perlu repot-repot melenyapkan keturunannya sendiri. Para penonton yang berada di dalam tempat ini pun langsung terdiam. Dan kemudian Yao Yuan segera berteriak, Liu Hao, jangan pikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya dengan mengandalkan identitasmu sebagai putra cahaya. Apakah kau lupa tempat ini adalah klan Yao, bukan tahta sucimu? Setelah mengatakan hal seperti ini, sebuah riak energi yang tidak terlihat ditembakkan secara langsung ke arah Liu Hao. Ini adalah energi kemarahan dari seorang yang berada di puncak bintang 8 Dosian. Dan itu adalah serangan yang tidak bisa dianggap remeh. Tepat ketika energi serangan dari seorang Yao Yuan akan mengenai tubuh seorang Liu Hao, tiba-tiba saja di samping kanan dan juga kiri Liu Hao telah terdistorsi. Dan detik berikutnya, dua orang berjubah putih juga telah muncul di samping Liu Hao itu. Akhirnya kedua orang tersebut melemparkan sebuah serangan untuk menggagalkan serangan dari seorang Yao Yuan.
Salah satu orang yang menggunakan jubah berwarna putih tiba-tiba saja mengatakan, "Kemarahan dari pemimpin klan Yao, aku benar-benar belum pernah melihatnya selama 1000 tahun terakhir ini, dan kau masih memiliki temperamen yang cukup emosian seperti itu. Ini benar-benar bukan sikap seorang pemimpin dari klan kuno." Melihat kemunculan dari dua orang berjubah putih membuat raut wajah Yao Yuan menjadi sangat serius, dan kemudian dia mengatakan, "Austin, hakim pertama tahta suci. Hill, hakim kedua tahta suci." Kekuatan dari Austin dan juga Hill ini sangatlah luar biasa, dan mereka juga telah diberkati dengan sayap malaikat. Seorang Yao Yuan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan keduanya sekaligus. Para tetua yang berada di belakang dari seorang Yao Yuan ini telah melihat dengan cara yang cukup menjijikkan terhadap orang-orang dari tahta suci itu, dan kemudian mereka mengatakan, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yao Yuan langsung meraung dengan keras. "Dua orang hakim dari tahta suci benar-benar datang ke dalam klan Yao milikku. Apakah kalian memiliki sebuah misi yang luar biasa? Jika kalian tidak punya alasan yang masuk akal, aku khawatir masalah ini tidak akan pernah berakhir dengan damai." Austin hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Tolong jangan marah dulu. Kita berdua datang tempat ini adalah untuk penghakiman, dan tentu saja yang kita hakimi adalah seorang penjahat." Zhou Yan ketika mendengarkan kata-kata seperti itu, dia langsung menyipitkan matanya, lalu menggenggam erat tangan dari Sun Er yang berada di sampingnya. Jantung dari Zhou Yan mulai berdetak dengan kencang. Lalu dia berkata, "Penghakiman tahta suci?" Sun Er pun mulai memberikan penjelasan kepada seorang Zhou Yan. Di dalam tahta suci ada dua legium besar. Yang satu disebut sebagai tentara penghakiman. Mereka juga mewakili kekuatan tertinggi yang bertugas menangkap para penjahat. Hanya iblis-iblis yang paling keji yang bisa membuat tahta suci mengirimkan legium seperti ini. Kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ketika mereka benar-benar bersatu satu sama lain. Bahkan seseorang yang berada di bintang 8 dosian tahap puncak pasti hanya akan terjatuh dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara untuk hakim tahta suci, mereka adalah orang yang bertugas untuk melakukan penghakiman. Begitu seseorang menjadi sasaran dari hakim tahta suci ini, maka orang tersebut sudah dipastikan akan terjatuh sepenuhnya, dan selama ini tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman mereka. Sejauh apa yang aku ketahui, tampaknya perselisihan antara klan Yao dan juga tahta suci juga terkait dengan para hakim dari tahta suci ini. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia melihat pada Sun Er lalu berkata, "Sun Er, jika sesuatu terjadi pada diriku, kau tidak boleh bertindak dengan cara yang gegabah. Klanku dan juga wilayah api yang tidak berujung masih membutuhkan dirimu, dan kau juga tidak perlu khawatir, aku tidak akan mati." Sun Er menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kakak Zhou Yan, tidak akan terjadi apapun pada dirimu, karena Sun Er akan terus berada di sisi dari kakak Zhou Yan." Sun Er telah bisa merasakan sesuatu yang salah. Selain itu, dia juga telah menemukan bahwa semenjak kedatangannya, Liu Hao terus melihat pada Sun Er dan juga Zhou Yan. Jadi Sun Er ini bisa membuat kesimpulan bahwa kedatangan Liu Hao dalam tempat ini adalah untuk mereka berdua. Sementara Zhou Yan juga tidak akan pernah tinggal diam apabila tahta suci berani bermacam-macam dengan dirinya dan juga Sun Er. Meskipun Zhou Yan harus menantang seluruh orang dari tahta suci, dia tidak akan pernah mundur. Pandangan mata dari Austin melihat pada Yao Yuan, dan kemudian dia berkata, "Perilaku dari putra cahaya barusan memang cukup kasar, dan aku mewakili dia untuk mengucapkan kata maaf pada pemimpin klan Yao. Kita datang ke dalam tempat ini bersama dengan kelompok penghakiman. Alasan utamanya adalah untuk menangkap penjahat dan kemudian membawa keadilan bagi dunia. Setelah kami membicarakannya beberapa kali, para penjaga dari klan Yao kalian masih bersikeras untuk melakukan perlawanan.
Untuk mencegah penjahat menyelinap pergi dari dalam tempat ini, kita terpaksa melakukan hal seperti ini. Jika klan Yaumu tetap bersikeras untuk melakukan pertarungan, maka tampaknya klan Yau juga akan terseret dalam masalah besar. Yang kulihat saat ini klan Yau sepertinya tidak semengerikan seperti rumor yang telah beredar. Setelah mengatakan hal seperti ini, dari dalam tubuh Austin dan juga Hill, tiba-tiba saja pung, mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa melihat dengan cara yang cukup ketakutan, dan kemudian mereka mengatakan, tahap puncak Dosian bintang 8, tahap akhir Dosian bintang 8. Karena saat ini Austin memang telah berada di tahap puncak dari bintang 8 Dosian, sementara Hill berada di tahap akhir bintang 8 Dosian. Jika ditambahkan dengan lusinan pasukan elit yang berada di belakangnya, lalu juga ada Liu Hao, barisan yang dibawa oleh tahta suci ini jika ditempatkan di seluruh benua Doyun bisa dianggap sebagai kekuatan super. Semua orang yang berada di dalam tempat ini melihat pada Yo Yuan dan juga orang-orang klan Yao lainnya. Lalu mereka mengatakan, apa sebenarnya yang dilakukan Tahta Suci di dalam tempat ini? Alasan untuk secara langsung membantai para penjaga dari klan Yao tampaknya terdengar terlalu berlebihan. Mereka bahkan juga telah mengeksekusi jenius seperti Yao Xuan, tidak diragukan lagi. Ini adalah sebuah demonstrasi untuk melakukan perlawanan terhadap klan Yao. Dan mungkinkah yang dikatakan oleh Tahta Suci memang benar bahwa klan Yao bersekongkol dengan ras jahat asing? Hun Kusi dan juga Lingqi ketika mendengarkan obrolan dari orang-orang tersebut, mereka berdua buru-buru melihat pada Yao Xuanyi, lalu bertanya, Senior Yao Xuanyi, apakah yang mereka katakan itu benar? Yao Yuan tiba-tiba saja berteriak dengan marah, itu omong kosong. Hubungan antara Tahta Suci dan juga klan Yao telah mencapai titik perpecahan. Apa yang mereka lakukan sama artinya dengan membuat situasi benar-benar panas. Austin kemudian menimpali perkataan dari seorang Yao Yuan. Belakangan ini kalian benar-benar tidak mengetahui bahwa sebenarnya klanku telah diserang oleh dua raja dari raja asing. Jika bukan karena putra cahaya Tahta Suci kami melakukan sesuatu terhadap klanku, aku khawatir bahwa klanku telah dimusnahkan oleh dua raja asing itu. Dan setelah kami melakukan sebuah penyelidikan, seluruh batas dari benua Doyun dijaga oleh orang-orang dari klan Yao milikmu. Jadi, mengapa ras jahat asing ini bisa melewati penyelidikan kami dan kemudian menerobos masuk ke dalam klanku? Aku khawatir pasti hal seperti ini ada rahasia yang disembunyikan. Yao Yuan tiba-tiba saja tertawa. Semenjak kapan orang-orang dari Tahta Suci menemukan alasan yang tidak masuk akal seperti itu dan juga cukup membosankan? Kalian, orang-orang dari Tahta Suci dan juga orang-orang dari klan Yao sudah saling membenci satu sama lain. Jika kalian ingin bertarung, maka klan Yao milikku akan menemani sampai akhir. Setelah berkata seperti ini, Yao Yuan hanya bisa terdiam. Andai saja jiwa suci dari klan Yao masih berada di dalam tempat ini, bahkan apabila pemimpin tertinggi dari Tahta Suci datang secara pribadi, mereka tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Namun sayangnya, jiwa suci itu telah menghilang di dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Dan sekarang Tahta Suci benar-benar datang untuk mengambil inisiatif dalam penyerangan. Liu Hao kemudian menimpali perkataan dari seorang Yao Yuan, pemimpin klan Yao. Sebenarnya kau tidak perlu marah-marah seperti itu, dan kau juga tidak perlu melawan kita. Apa yang kita katakan juga bukanlah sebuah kebohongan. Apabila kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya sendiri pada gadis suci dari klanku, yaitu Gu Sun-er. Pandangan mata dari Yao Xuanyi melihat pada Sun-er, lalu dia bertanya, Nona Sun-er, apakah yang dikatakan Liu Hao itu benar? Sun-er menggelengkan kepalanya sambil menjawab, di dalam klanku akhir-akhir ini memang ada masalah yang berkaitan dengan ras jahat asing. Tapi menurut penyelidikan kita, sumber masalahnya bukan dari klan Yao. Dan Sun-er bersedia membuktikan bahwa klan Yao tidak bersalah dalam hal ini. Karena setelah akhir bencana dari klanku, mereka telah melakukan penyelidikan dan juga mencari seluruh informasi dengan cara yang cukup jelas.
Hingga akhirnya mereka telah menemukan satu bukti kenapa para jahat asing bisa menyusup ke dalam klan Gu. Itu ada kaitannya dengan aula jiwa. Tapi Sun Er masih belum paham kenapa orang-orang dari Tata Suci datang ke tempat ini. Pandangan mata dari Xiaoyan telah menjadi sangat menajam. Dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, dua hakim dari Tata Suci dan juga pasukan penghakiman ditambah dengan putra cahaya Liu Hao secara pribadi datang ke tempat ini. Jelas kekuatan seperti itu tidak boleh diremehkan. Lagi pula orang-orang ini semuanya memiliki sebuah ambisi. Tapi jika mereka mengandalkan kekuatan seperti ini untuk menangkap diriku, maka mereka terlalu meremehkanku. Dan sekarang di dalam tubuh dari Xiaoyan samar-samar ada kekuatan yang terbangun. Karena itu adalah kekuatan iblis yang berada dari dalam kubus iblis. Tampaknya kubus iblis yang saat ini telah sangat bersemangat ketika bisa merasakan aura dari Tata Suci yang merupakan orang-orang dengan atribut cahaya. Yao Yuan melihat pada seorang Liu Hao dan kemudian dia berteriak dengan marah. Liu Hao putra cahaya, Austin dan juga Hill, sebenarnya apa maksud kalian? Ribuan tahun yang lalu Yao Yuan masih sangat kecil dan Tata Suci secara pribadi melakukan serangan terhadap orang-orang dari klan Yao. Mereka memburu pemimpin dari klan Yao sebelumnya dengan alasan yang tidak spesifik. Hal itu telah menyebabkan jiwa suci dari klan Yao menghilang begitu saja demi bisa melindungi klan Yao dari kehancuran. Pemimpin klan Yao sebelumnya yang bernama Yao Qiangui telah benar-benar rela berkorban. Meskipun begitu, generasi berikutnya dari klan Yao ini tidak akan pernah melupakan adegan pada saat itu. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Yao Yuan berpikir bahwa saat ini kemungkinan adalah saat yang paling tepat untuk melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh Tata Suci terhadap pemimpin masa lalu dari klan Yao ini. Austin kemudian berbicara. Karena gadis suci dari klan Gu telah mengatakan hal seperti itu, maka aku mohon maaf atas masalah dari Yao Xuan dan juga yang lainnya yang telah dilenyapkan oleh putra cahaya. Bukankah di dalam klan Yao kalian memiliki banyak pil obat untuk kebangkitan? Gunakan saja hal itu untuk membangkitkan mereka. Yao Yuan kemudian berteriak dengan marah, Austin, kau benar-benar orang yang sangat licik. Aku Yao Yuan atas nama pemimpin dari Tata Suci mulai hari ini mengumumkan. Tiba-tiba saja Yao Xuanyi langsung berkata, pemimpin, jangan. Kau harus berpikir dua kali sebelum membuat keputusan. Situasi di dalam klan Yao telah benar-benar memanas. Apabila kedua belah pihak melakukan pertempuran, maka hal itu akan menghancurkan seluruh klan Yao ini. Pada akhirnya berbagai sumber daya yang berada di dalam klan Yao juga akan terbuang sia-sia. Liu Hao melihat pada seorang Yao Yuan dan sambil sedikit tersenyum, dia mengatakan, pemimpin klan Yao, ada banyak para jenius di dalam klanmu ini, serta berbagai ras pengikut yang tidak terhitung jumlahnya di dunia bawah dari klan Yao. Jadi kau jangan sampai membuat keputusan yang salah. Jika tidak, mungkin mereka semuanya juga tidak akan pernah bisa menanggung akibatnya. Selama ini, meskipun Tata Suci tidak suka ikut campur dalam urusan di dalam benua Doyun, namun seorang Liu Hao mengetahui sebuah rahasia besar di bagian inti dari Tata Suci. Setiap 100 tahun sekali, Tata Suci akan melakukan sebuah penyelidikan terhadap kekuatan yang berada di dalam benua Doyun. Jika kekuatan itu melebihi batas mereka, bahkan jauh lebih kuat dari Tata Suci, maka orang-orang dari Tata Suci ini akan secara diam-diam mengirimkan orang yang kuat untuk melenyapkan orang yang berpotensi menjadi pesaing mereka. Yao Qiangui, pemimpin sebelumnya dari klan Yao dan telah berkuasa 1000 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang telah mampu membangunkan jiwa suci yang bahkan hal itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun di dalam klan Yao ini. Meskipun jiwa suci itu hanyalah sebuah jejak roh, namun hal itu mampu membuat seorang Yao Qiangui samar-samar akan mampu menembus peringkat alkemis ke-9. Dan itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan di dalam dunia 1000 besar. Pemimpin Tata Suci mengetahui hal seperti ini dan kemudian pada saat itu ketika Yao Qiangui akan dipromosikan
pemimpin tata suci telah mengirimkan 2 master berpakaian merah untuk mengobrak-abrik klan Yao dan membuat sebuah kekacauan yang besar. Pada akhirnya, Yao Qiangui dan juga istrinya ditangkap oleh 2 master berpakaian merah dari tata suci itu. Yao Qiangui adalah ayah dari Yao Yanxi, sementara istrinya adalah Yao Suqin. Pada saat itu, ibu dari Yao Yanxi yang bernama Yao Suqin ini baru saja melahirkan Yao Yanxi ke dunia. Dan tanpa ragu, 2 master berpakaian merah dari tata suci langsung melenyapkan ibu Yao Yanxi itu. Menyaksikan adegan seperti ini, Yao Qiangui langsung menggunakan sebuah segel khusus yang secara paksa menyegel jiwa suci ke dalam tubuh dari putranya, yaitu Yao Yanxi, dan kemudian menggunakan sebuah portal teleportasi khusus. Yao Qiangui mengirimkan tubuh dari putranya, yaitu Yao Yanxi, menuju tanah suci dari klan Yao. Pada akhirnya, Yao Yanxi pun bisa lolos dari malapetaka pada saat itu. Sebelum kematiannya, Yao Qiangui juga telah meninggalkan pesan kepada para keturunan dari klan Yao supaya memasuki tanah suci untuk menemukan putranya, yaitu Yao Yanxi ini. Namun pesan itu baru saja ditemukan setelah 1000 tahun berlalu. Dalam kurun waktu 1000 tahun ini, tubuh dari seorang Yao Yanxi benar-benar tidak berubah karena dengan sebuah segel khusus yang ditempatkan oleh ayahnya, yaitu Yao Qiangui. Hal ini membuat seorang Yao Yanxi tertidur di dalam sebuah balokan es dan kemudian masih dalam wujud seorang bayi. Dan saat itu, seorang leluhur tertinggi dari klan Yao ini telah menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Yao Qiangui, dan kemudian dia menyuruh seorang Yao Yuan untuk pergi ke tanah suci dan mengambil bayi yang berada di dalam sana. Namun tetua tertinggi ini tidak mengatakan identitas dari bayi tersebut yang sebenarnya adalah putra dari Yao Qiangui. Yao Yuan ketika menemukan bayi tersebut, dia hanya menduga bahwa bayi ini muncul karena sebuah pil. Yao Yuan pada akhirnya melakukan beberapa pemeriksaan dan dia telah menemukan bakat dari Yao Yanxi benar-benar buruk. Bahkan dia tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis. Yao Yuan telah melakukan berbagai banyak cara, namun seorang Yao Yanxi tetap saja tidak mampu membuat sebuah pil obat. Dan dia benar-benar gagal menjadi seorang alkemis seperti kebanyakan orang yang berada di dalam klan Yao ini. Alasan kenapa Yao Yanxi tidak memiliki bakat sebagai seorang alkemis, hal itu berhubungan dengan jiwa suci yang berada di dalam tubuhnya. Pandangan mata dari Austin melihat ke arah Liu Hao, dan kemudian keduanya segera turun untuk menuju ke arah Zhou Yan, lalu mengatakan, semuanya tidak perlu panik. Kita orang-orang dari Tata Suci datang ke tempat ini bukan untuk klan Yao, tapi kita datang untuk satu orang. Sebuah energi yang luar biasa kini telah dikeluarkan oleh seorang Austin. Hal itu kemudian menyelimuti seluruh tubuh dari seorang Zhou Yan. Zhou Yan pun hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sial, sebenarnya mereka telah menargetkanku. Ini benar-benar sesuai dengan prediksiku. Sun ketika melihat Zhou Yan telah dikelilingi kekuatan atribut cahaya dari Tata Suci, hanya bisa mengatakan, kakak Zhou Yan. Zhou Yan pun melambaikan tangannya. Sun mundurlah. Aku tidak apa-apa. Jika kau membantu diriku, maka kau juga akan ditangkap. Tanpa ragu lagi, Austin dan juga Hill langsung mengeluarkan rantai api dan memenjarakan ruang yang berada di sekitar dari Zhou Yan. Hal ini mencegah Zhou Yan supaya tidak bisa melarikan diri. Orang-orang dari klan kuno yang berada di dalam tempat ini, termasuk Hun Kuzi, Lin Qi, dan juga yang lainnya, hanya bisa mengatakan sepertinya mereka datang untuk Zhou Yan. Sun lalu berteriak dengan marah, Liu Hao, apa maksudmu? Liu Hao hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Sun Apa maksudku? Kenapa kau tidak bertanya pada Zhou Yan saja? Kali ini, bahkan jika para dewa turun ke bumi, Zhou Yan, kau pasti akan mati. Liu Hao berpikir, apabila Zhou Yan mati, maka api suci dan juga Sun akan jatuh ke tangannya.
Dan kemudian dampak negatif dari malaikat jiwa pembantaian di dalam tubuh seorang Liu Hao akan hilang sepenuhnya. Saat itu kekuatannya pasti akan melonjak dengan pesat. Dan apabila Sun Er bersikeras untuk melindungi Soyen, maka dia akan menangkapnya dan dibawa ke dalam tahta suci. Pada saat itu, Sun Er tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Liu Hao melambaikan tangannya dan kemudian dia mengeluarkan kristal memori. Hal itu kemudian memancarkan sebuah cahaya yang menunjukkan sebuah adegan di langit. Dan adegan itu adalah pertarungan yang menampilkan Soyen dalam mode iblis sedang bertarung dengan malaikat Mekal. Setelah beberapa saat, Soyen pun menang dan dia berhasil melenyapkan seorang Mekal. Orang-orang yang menyaksikan adegan seperti hanya bisa merasakan kengerian. Seorang malaikat dari tata suci bisa dikalahkan oleh seseorang. Dan yang orang-orang itu temukan, tubuh iblis yang telah mengalahkan seorang Mekal memiliki api berwarna kuning. Dan nyala api itu mirip dengan nyala api milik Soyen. Kali ini pandangan mata dari semua orang yang berada di dalam tempat ini melihat ke arah Soyen dengan penuh kengerian. Mereka berkata di dalam hati masing-masing, mungkinkah Soyen yang telah melenyapkan Mekal, malaikat dari tata suci itu? Jika memang benar, kekuatan Soyen terlalu menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar diadili oleh hakim tata suci yang telah datang ke tempat ini? Karena mereka telah membawa bukti bahwa Soyen dalam mode iblis adalah orang yang telah mengirimkan Mekal ke dalam neraka. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprausa. Kita lanjut bahas BTT Hekaserapi episode 548. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah semua orang menyaksikan pemandangan yang berada di langit, hasil dari kristal memori, pandangan mata mereka semuanya saat ini melihat ke arah Soyen dengan penuh keheranan. Sementara Liu Hao juga langsung berkata, Soyen, kau bisa membuka mata melebar-lebar dan lihat hasilnya dengan jelas. Ada bukti yang kuat di dalam kristal memori ini. Nyala api kuning pada tubuh penjahat itu sangat mirip dengan api kuning yang kau miliki. Dan mungkin kaulah satu-satunya orang yang memiliki api kuning ini di seluruh benua Dodi. Jika ditambahkan dengan kekuatan iblis, maka hal itu akan bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cara yang sangat pesat. Kali ini kau ingin berdalih untuk apa lagi? Gambar yang ditampilkan oleh kristal memori benar-benar lengkap. Bahkan Soyen tidak berdaya untuk membersihkan namanya sendiri. Jelas Soyen tahu bahwa Liu Hao saat ini datang dengan persiapan yang matang. Dan dia juga telah membawa orang-orang yang kuat dari dalam tata suci. Soyen pasti tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah kali ini. Soyen hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia menimpali perkataan dari seorang Liu Hao. Tidak kusangka bahwa sebenarnya tahta suci memiliki sebuah trik yang cukup menakjubkan untuk menuduh seseorang. Itu hanyalah kristal memori yang mungkin saja isi di dalamnya adalah sebuah kesalahan. Seperti yang kita tahu semua, di dalam dunia 1000 besar itu banyak api yang aneh. Dan yang memiliki api berwarna kuning tidak hanya diriku, Liu Hao. Apakah kau akan menggunakan bukti yang tidak valid seperti itu untuk menjebak diriku? Orang-orang yang percaya pasti mereka semuanya adalah bocah-bocah bodoh. Selain itu, di dalam tata suci milikmu banyak orang yang memiliki kekuatan di level reinkarnasi. Mereka bisa saja mengubah, memanipulasi semua isi yang berada di dalam kristal memori. Bukti semacam ini tidak bisa kau gunakan untuk menangkap seseorang. Jika kau ingin benar-benar menangkap dan juga menghukum diriku, sebaiknya kau membawa beberapa bukti yang kuat dan juga para saksi. Kubus iblis yang berada di dalam tubuh Soyen berdetak. Energi hijau yang berada di dalamnya kini secara perlahan menyebar ke seluruh tubuh dari Soyen. Dan itu sebuah pertanda bahwa Soyen telah siap untuk menggunakan kekuatan iblis ini. Apabila orang-orang dari tata suci itu macam-macam dengan Soyen, maka dia juga akan menunjukkan kekuatan tertinggi. Meskipun Soyen saat ini bisa berdalih
atau beralasan, namun Soyen masih sangat yakin bahwa Liu Hao dan juga orang-orang dari Tata Suci tidak akan melepaskannya dengan mudah. Seluruh orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa terdiam. Pandangan mata mereka melihat Liu Hao dan juga Soyen dengan cara yang tidak biasa, karena keduanya memiliki bukti masing-masing dan semua orang yang berada di dalam tempat ini tidak tahu harus percaya dengan kata-kata yang mana. Mungkinkah Tata Suci atau Soyen? Namun logika dari orang-orang ini mengatakan, meskipun kekuatan dari Soyen tidak buruk, tapi bagaimana mungkin bisa dia melawan seorang malaikat dari Tata Suci yang mereka ketahui selama ini? Seorang malaikat di dalam Tata Suci setidaknya kekuatannya berkisar antara tahap menengah hingga tahap puncak bintang 8 dosian. Sementara Soyen hanya berada di puncak bintang 7 dosian. Kekuatan semacam ini benar-benar memiliki celah yang sangat jauh dengan malaikat tahta suci. Meskipun begitu, mereka juga bisa menyaksikan dengan jelas api kuning pada tubuh penjahat yang berada di dalam kristal memori memang sangat mirip dengan api kuning milik Soyen, Austin, dan juga Hill yang berada di samping dari seorang Liu Hao. Ini telah mengeluarkan sebuah lingkaran bercahaya. Selama Soyen melakukan sebuah pergerakan yang tidak terduga, maka mereka berdua juga tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan untuk menyeret Soyen. Adapun orang-orang lain yang hadir di dalam tempat ini, kecuali Yao Yuan dan juga beberapa orang dari klan kuno, kebanyakan dari mereka telah mundur dan menjadi seorang penonton setia. Keheningan di dalam tempat ini berlangsung untuk beberapa saat. Hal itu telah mengubah suasana di dalam klan Yao menjadi cukup aneh. Liu Hao tiba-tiba saja berteriak dengan marah, "Soyen, kau masih keras kepala. Bahkan ketika kau tahu bahwa dirimu hari ini akan mati, iblis yang tergambar di dalam kristal memori itu adalah dirimu. Kau telah melatih semacam kekuatan sihir dan kau adalah orang bersalah dan juga penjahat yang keji. Selama ini kau telah bergandengan tangan dengan keluarga kerajaan di dalam benua Tianxing untuk melenyapkan malaikat pengembara Mekal. Dan kemudian orang-orang dari benua Tianxing mencoba yang terbaik untuk menutupi kesalahan yang kau lakukan. Tindakan seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku Putra Cahaya telah memimpin kekuatan dari Tata Suci untuk membawamu ke dalam pengadilan. Dan kita akan menggunakan tubuhmu serta jiwamu untuk memberitahu pada dunia bahwa kejahatan tidak akan pernah menang dan juga lolos dari pandangan mata kita. Soyen tidak takut dengan ucapan dari seorang Liu Hao. Dia kemudian tertawa. Apakah kau itu sedang bercanda? Mungkinkah ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh Tahta Suci? Kalian semuanya selalu berlindung di balik kata menegakkan keadilan, menjaga dunia. Tapi sebenarnya kalian adalah penjahat yang asli. Liu Hao kemudian berkata dengan marah, "Soyen, jangan banyak omong kosong. Kau telah berada di dalam daftar pencarian orang dari Tata Suci dan kau harus menghormati sistem pengadilan ini. Dua hakim, kalian segera tangkap seorang Soyen. Apakah buktinya cukup atau tidak? Hari ini juga Soyen harus dibawa ke dalam pengadilan Tata Suci dan kemudian membuat dia membayar harga yang mahal untuk memberikan penghormatan kepada malaikat Mekal. Siapapun yang menghalangi kita, maka lenyapkan saja." Sekali lagi Liu Hao melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Soyen, kau bersalah atas sebuah kejahatan yang sangat serius. Jadi terimalah hukumanmu. Jiwamu selama ini telah ternodai oleh kejahatan dan tidak akan pernah ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan dirimu. Ikutlah bersama dengan diriku menuju tahta suci dan kemudian dewa malaikat akan memberikan penghakiman terakhir untuk dirimu. Hal itu akan menghapus seluruh kesalahanmu, menyucikan jiwamu, dan mengubah mayatmu sehingga kau bisa naik ke dalam surga setelah kematian, lalu mengalami jalan cahaya." Baru saja seorang Liu Hao mengatakan hal seperti ini, Austin dan juga Hill langsung mengeluarkan sebuah kekuatan cahaya dari dalam tubuhnya
menyelimuti seluruh klan Yao. Kedua tangan dari mereka kini telah disatukan dan kemudian mereka berdua juga langsung menutup matanya lalu membaca sebuah mantra. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen menjadi cukup tercengang. Dia buru-buru mendorong tubuh Sun Er untuk mundur sejauh mungkin dan kemudian Soyen juga melemparkan pil Phoenix Nirwana pada istrinya itu. Semburan sinar cahaya putih kuno telah menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Mantra kuno dengan nada-nada yang aneh kini telah mencoba untuk memurnikan pikiran dari seorang Soyen. Seolah-olah hal itu akan membawa tubuh Soyen dimasukkan ke dalam sebuah dimensi tertentu untuk diadili. Melihat adegan seperti ini, banyak orang kuat dari klan Yao cukup ketakutan dan kemudian mereka saling bergumam satu sama lain. Pemimpin, mungkinkah Soyen yang berasal dari wilayah api yang tidak berujung ini benar-benar orang misterius yang telah melenyapkan malaikat pengembara Mekal dari tahta suci? Yao Yuan ketika ditanya seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan detik berikutnya dia menoleh pada Yao Xuanyi sambil mengatakan, "Xuanyi, siapkan perintah pemanggilan. Kali ini masalahnya sangat penting dan keputusan seperti ini harus ditentukan oleh tetua tertinggi, yaitu Tetua Taishan." Mendengarkan perintah dari seorang Yao Yuan membuat Yao Xuanyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian dia bersama dengan para tetua yang lainnya mulai berkumpul. Lalu, secara perlahan mereka menggabungkan sebuah kekuatan untuk memanggil tetua tertinggi yang merupakan Tetua Taishan yang saat ini masih tertidur di dalam tempat retreatnya. Di sisi lain, raut wajah dari seorang Sun Er telah dipenuhi dengan sebuah kepanikan ketika dia melihat wajah dari Soyen berubah menjadi pucat karena dia harus menahan kekuatan dari mantra-mantra kuno yang dibacakan oleh dua hakim dari tata suci, yaitu Austin dan juga Hill. Sun Er mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen." Sementara Soyen hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika kalian hanya memiliki kekuatan seperti ini untuk menghakimi diriku, kalian benar-benar salah sasaran." Melihat bahwa Soyen masih bisa bertahan di bawah benturan mantra-mantra kuno, membuat Liu Hao tidak puas dan kemudian dia kembali berteriak, "Dua hakim, gunakan kekuatan pemurnian tertinggi, buka kedok asli dari seorang Soyen. Jika terjadi sesuatu, maka aku yang akan bertanggung jawab." Sun Er ketika mendengarkan ucapan dari seorang Liu Hao tiba-tiba saja langsung berteriak, "Tahta suci, aku sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini, tapi kau telah memaksaku untuk melakukannya." Tanpa ragu lagi Sun Er langsung menghancurkan sebuah token yang pada saat itu diberikan oleh Guyan. Menyaksikan apa yang dilakukan Sun Er, orang-orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah token perintah pemanggilan dari pemimpin klan Gu. Latar belakang dari gadis ini benar-benar tidak sederhana. 1 menit kemudian tidak ada fluktuasi apapun di dalam klan Yao. Tampaknya perintah pemanggilan dari Sun Er serta perintah pemanggilan dari orang-orang klan Yao hanya berakhir dengan kegagalan. Sun Er dan juga Yao Xuanyi hanya bisa menyipitkan matanya sambil mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Perintah yang mereka keluarkan seolah-olah dipantulkan kembali oleh sebuah kekuatan tertentu. Tepat ketika Sun Er, Yao Xuanyi, Yao Yuan, serta yang lainnya cukup bingung, tiba-tiba saja di seluruh langit dari klan Yao kini bergetar dengan hebat. Cermin-cermin kecil yang tidak terhitung jumlahnya seperti kristal kini telah muncul, dan kekuatan pemanggilan yang dikeluarkan Sun Er serta orang-orang dari klan Yao kini telah dipantulkan oleh cermin-cermin tersebut dan kemudian menghilang di udara. Menyaksikan hal seperti ini, Yao Yuan, Yao Xuanyi, dan juga orang-orang kuat dari klan kuno hanya bisa menyipitkan matanya, kemudian mereka semuanya mengatakan sebenarnya itu adalah sihir kurungan unik tata suci prisma dimensi. Benda itu cukup untuk bisa memblokir seluruh transmisi kekuatan. Aku khawatir orang-orang dari tata suci telah datang dengan persiapan yang matang. Yao Yuan saat ini mengatakan, sepertinya yang menjadi target dari tata suci bukan hanya Soyen, tapi seluruh orang yang berada di dalam tempat ini. Di bawah kurungan dari prisma dimensi, mereka yang berada di luar tidak akan pernah bisa masuk, dan mereka yang berada di dalam
tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan siapapun tidak akan pernah bisa berkomunikasi antara tempat ini dengan tempat luar. Sama artinya seluruh klan Yao sekarang telah benar-benar menjadi dunia yang terkurung dan juga terisolasi dari dunia luar. Liu Hao tertawa dan kemudian dia mengatakan, kalian tidak perlu banyak membuang waktu. Ketika kita memasuki alam dari klan Yao ini, kita telah menggunakan prisma dimensi untuk mengisolasi seluruh dunia dari klan Yao dari dunia luar. Kalian tidak akan pernah bisa memanggil siapapun dan juga mencari bantuan. Maka dari itu, usaha kalian adalah sesuatu yang sia-sia. Semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kemudian mereka berkata satu sama lain, kenapa Liu Hao ini begitu keras untuk menangkap seorang Soyen? Tapi aku selalu merasa bahwa masalahnya tidak sederhana. Liu Hao kemudian berkata pada mereka semuanya, kalian tidak perlu khawatir. Tata Suci datang ke tempat ini hanya untuk membawa Soyen dan juga menangkapnya demi bisa diadili. Setelah masalah kita selesai, maka prisma dimensi juga akan menghilang. Klan Yao juga akan dibuka lagi. Pada saat itu, tiba-tiba saja Soyen tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak terkendali. Soyen merasa bahwa nada-nada dari mantra kuno yang berada di sekitarnya mengandung aura suci dan membuatnya sangat jijik. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka tubuh dari Soyen pasti akan meleleh. Tiba-tiba, pikiran bawah sadar dari Soyen telah muncul sesuatu yang cukup aneh, dan itu adalah kekuatan iblis. Di bawah kendali dari kekuatan ini, Soyen secara tidak sadar langsung mengangkat tangannya. Dia mengeluarkan energi yang cukup misterius di telapak tangan dan kemudian mulai mencubit salah satu mantra kuno yang berada di hadapannya. Merasakan adanya kekuatan yang benar-benar aneh, membuat Austin melihat pada Hill dan kemudian dia mengatakan, kekuatan ini benar-benar fluktuasi aneh dan juga menakutkan. Hill, tingkatkan kekuatanmu. Akhirnya mereka berdua meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Lingkaran cahaya putih menjadi bersinar lebih terang lagi. Hal itu mencoba memurnikan kekuatan aneh di dalam tubuh dari Soyen ini. Namun detik berikutnya, Soyen mengepalkan tinjunya. Kekuatan hitam hijau tiba-tiba saja biar menghancurkan banyak mantra-mantra aneh yang telah menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Dan kali ini wajah Soyen secara perlahan telah berubah menjadi mengerikan. Penampilan itu cukup mirip dengan Soyen yang telah memasuki mode iblis. Itu adalah wajah yang tergambar jelas di dalam kristal memori. Sun Er tiba-tiba saja meneteskan air mata dan kemudian dia berteriak, "Kakak Soyen!" Tanpa ragu lagi Sun Er langsung melesat dengan cepat. Dia pun kemudian memeluk tubuh dari suaminya ini. Soyen memandangi raut wajah dari Sun Er dan kemudian dia berkata, "Sun Er, maafkan aku tidak tahu bagaimana keadaannya akan berkembang." Sun Er pun kemudian menimpali, "Kakak Soyen, sudahlah, berhentilah berbicara." Soyen kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sun Er, aku akan menjelaskannya pada dirimu nanti. Tapi sekarang ada hal yang harus aku selesaikan." Kekuatan iblis yang keluar dari dalam kubus iblis terus-menerus memenuhi tubuh dari Soyen. Hal ini akan benar-benar membuat Soyen berubah menjadi mode iblis. Awalnya Soyen tidak ingin secara langsung mengekspos kekuatan iblis di dalam tubuhnya, tapi di bawah mantra-mantra kuno dari dua hakim tata suci, kekuatan iblis itu muncul secara tidak terkendali. Sun Er melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Tidak, ini bukan salah kakak Soyen. Ini semua adalah salah dari Sun Er karena tidak bisa memberikan bantuan pada kakak Soyen." Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengelus pipi dari istrinya ini sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Aku akan melindungi semua yang kita miliki saat ini dan aku berjanji bahwa suamimu ini tidak akan mati." Sun Er menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu kakak Soyen, tunjukkan bahwa kau adalah yang terbaik." Sun Er segera mundur dan kembali berkumpul dengan orang-orang dari klan Yao. Di dahi dari Sun Er, sebuah simbol berwarna emas kini telah muncul dan samar-samar memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Apabila Soyen tidak berhasil menghadapi Liu Hao dan juga orang-orang lainnya dari tata suci, maka Sun Er akan dengan paksa mengaktifkan kekuatan dari simbol reinkarnasi ini. Sun Er
kemudian memberikan semangat pada Soyen. Tidak peduli kakak Soyen menjadi apa, kau masih tetap suami dari Sun Er. Mendapatkan perkataan seperti itu membuat Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Soyen kemudian berkata, Sun Er tidak perlu khawatir, aku bisa mengatasi masalah ini. Liu Hao tiba-tiba saja meraung dengan keras. Soyen, kau hanyalah iblis jahat belaka, tapi kau secara terang-terangan memerankan cinta seperti anak-anak muda. Namun kau tidak perlu khawatir, kali ini kau akan benar-benar tewas dan kemudian menemani leluhurmu di dalam alam baka. Adapun wanitamu yaitu Sun Er yang sangat cantik seperti bunga itu akan menjadi milikku dan aku akan merawatnya dengan baik. Selain itu, apa yang disebut sebagai wilayah api yang tidak berujung, tempat itu hanyalah tempat para badut. Pokoknya semua yang berhubungan dengan dirimu akan jatuh ke dalam neraka dan dikuburkan bersamamu. Kau harus sadar bahwa penyebab semua ini adalah kau, Soyen. Seorang Liu Hao merasa bahwa sekarang kemenangan sudah berada di telapak tangannya. Dan dia telah menganggap semua orang yang berada di dalam tempat ini hanyalah seekor semut. Soyen sedikit tersenyum penuh ejekan terhadap seorang Liu Hao. Dan kemudian dia berkata, Liu Hao, pada saat itu kau bisa melarikan diri dari dalam klanku. Tapi sekarang aku benar-benar ingin melihatmu. Bagaimana caranya kau kabur? Kalian orang-orang dari Tata Suci hanyalah sekelompok idiot yang merasa paling benar sendiri, berpura-pura menjadi seorang penjaga kebajikan, penegak hukum dari dunia. Tapi wujud asli kalian hanyalah sebuah boneka yang menggunakan kata malaikat untuk menyakiti satu sama lain. Hari ini, dengan menggunakan kekuatan iblis ini, aku akan merobek kulit asli kalian. Dan aku akan memperlihatkan betapa busuknya jiwa dan juga hati orang-orang dari Tata Suci. Kekuatan mode iblis, aktifkan. Pada akhirnya, boom! Tubuh dari Soyen benar-benar berubah menjadi mode iblis 100%. Dan dia sangat mirip dengan apa yang tergambar di dalam kristal memori yang telah dikeluarkan oleh seorang Liu Hao. Soyen kemudian berkata pada Liu Hao dengan nada suara yang cukup lantang, masalah yang berada di dalam benua Tianxing awalnya disebabkan oleh malaikat pengembara Mekal. Tapi aku yang saat ini tidak ingin membicarakan tentang benar dan juga salah lagi. Karena semuanya sudah menjadi seperti ini, maka izinkan aku Soyen memulai babak baru. Biarkan aku melihat apa yang disebut sebagai orang-orang malaikat dari Tata Suci. Mereka hanyalah sampah. Dan apa yang dunia ini tidak berani lakukan untuk Tata Suci, maka aku Soyen akan melakukannya. Aku akan membongkar sosok asli dari orang-orang Tata Suci yang berlindung di balik kata malaikat. Kalian hanyalah penjahat yang berkedok sebagai penjaga keadilan di dalam dunia. Kekuatan iblis yang sangat mengerikan sekarang telah tersebar di dalam seluruh dunia dari klan Yao. Semua orang bisa merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya sendiri. Bahkan tingkat teror dari kekuatan iblis milik Soyen tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mereka semuanya memandang ke arah Soyen dengan penuh keheranan dan kemudian berkata satu sama lain, apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Soyen? Kekuatan iblis milik Soyen memang cukup mirip dengan kekuatan ras jahat asing, tapi itu juga memiliki perbedaan dengan ras jahat asing. Ling Xi melihat pada gurunya Ling Qi dan kemudian dia bertanya, apakah iblis ini benar-benar Soyen? Tetua Ling, kau pernah mengatakan tentang klan Xiao sebenarnya bahwa mereka sangat membenci kekuatan ras jahat asing. Namun kenapa sekarang Soyen dalam mode iblis terlihat seperti ras jahat asing? Klan Xiao adalah klan besar di dunia dan orang-orang dari klan Xiao semuanya membenci ras jahat asing. Tidak mungkin mereka akan memiliki kekuatan dari ras jahat asing seperti itu. Ling Qi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku juga tidak tahu, tapi Soyen memanglah keturunan dari klan Xiao. Dan dia pasti memiliki sebuah alasan tertentu kenapa punya kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Tapi rasa-rasanya kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen ini sangat berbeda
dengan kekuatan dari ras jahat asing. Yao Xuanyi melihat pada Yao Yuan dan kemudian dia bertanya, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yao Yuan pun terdiam sejenak dan kemudian dia mengatakan, "Karena Xiaoyan adalah keturunan dari klan Xiao, tidak peduli apa yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Xiaoyan mati. Bersiaplah, sudah saatnya menyelesaikan kebencian lama yang bertahun-tahun tidak berani kita ungkapkan. Klan Yao selama ini memiliki hubungan baik dengan klan Xiao. Bahkan jika klan Xiao telah menghilang dari dunia, akan sangat sulit untuk menghapus hubungan antara klan Yao dan juga klan Xiao ini. Selain itu, klan Yao juga memiliki permusuhan dengan tahta suci. Sekarang adalah saat yang terbaik untuk menyelesaikan permusuhan itu." Yao Yun dengan cukup terkejut dia bertanya pada Yao Yuan, "Pemimpin, apa maksudmu?" Yao Yuan kemudian mengatakan, "Apakah hingga detik ini kalian tidak menyadari sesuatu? Tahta suci mungkin datang bukan hanya untuk menangkap Xiaoyan. Aku selalu merasa mereka memiliki tujuan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mereka telah membawa 2 hakim ke dalam tempat ini. Dan apakah masuk akal 2 hakim yang berada di bintang 8 dosian harus keluar dari tempat persembunyian hanya untuk memburu seseorang yang berada di bintang 7 dosian?" Liu Hao kemudian berteriak, "Pasukan penghakiman, sudah waktunya menunjukkan kesetiaanmu pada Dewa Malaikat. Keluarkan keahlian kalian dan jangan biarkan iblis ini bisa melarikan diri. Hancurkan dia dengan cara apapun." Lusinan orang yang menggunakan jubah berwarna putih dan mereka adalah pasukan penghakiman sekarang telah meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Detik berikutnya mereka menyebar membentuk sebuah formasi pentagram dan kemudian berkata, "Formasi pentagram cahaya suci, aktifkan!" Gelombang kekuatan energi cahaya dari dalam tubuh masing-masing dikeluarkan dengan cara yang cukup mempesona, dan kemudian cahaya itu pun terjalin satu sama lain untuk membentuk sebuah pentagram yang besar. Xiaoyan sekarang berada di tengah-tengah dari formasi pentagram tersebut. Namun Xiaoyan tidak takut sama sekali. Dia hanya tersenyum kepada mereka yang merupakan pasukan penghakiman, dan Xiaoyan menganggap bahwa mereka semuanya itu adalah seekor semut. Formasi pentagram telah mengeluarkan sebuah sinar cahaya yang cukup misterius. Hal ini menembak ke arah Xiaoyan yang berada di bagian tengah. Tapi Xiaoyan dengan cepat melambaikan tangannya, lalu degar! Formasi pentagram hancur seketika. Semua orang yang berada di dalam tempat ini melihat dengan cara yang cukup takjub, dan kemudian mereka mengatakan, "Apakah itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh manusia?" Raut wajah dari seorang Liu Hao telah berubah menjadi sangat jelek karena dia tidak menyangka Xiaoyan akan bisa menghancurkan formasi pentagram dengan cara yang sangat mudah. Di sisi lain, orang-orang yang merupakan pasukan penghakiman ini banyak yang terlempar dan kemudian memuntahkan cairan merah dari dalam mulut mereka. Formasi pentagram bisa mengurung dan juga menghancurkan orang yang berada di bintang 8 dosian. Namun hal seperti itu bisa hancurkan mudah hanya dengan lambaian tangan seorang Xiaoyan. Xiaoyan kembali tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan, dan tiba-tiba saja gelombang energi berwarna hitam dan juga hijau kini telah terangkat keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Lalu dia kembali melambaikan tangannya. Energi hitam hijau ini langsung menghantam tubuh-tubuh dari para pasukan penghakiman itu. Melihat serangan dari seorang Xiaoyan yang cukup mengerikan, pemimpin dari pasukan penghakiman ini tiba-tiba saja berteriak, "Keluarkan kekuatan pertahanan!" Sebuah energi pelindung berwarna putih kini telah berubah menjadi sebuah perisai raksasa untuk melindungi tubuh mereka semuanya dari serangan energi hitam hijau seorang Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan sedikit tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan, dan kemudian tubuh dari Xiaoyan pun menghilang dalam seketika. Dia saat ini telah muncul pada salah satu orang yang merupakan pasukan penghakiman ini. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan kemudian degar! Tubuh dari orang itu pun meledak menjadi kabut merah.
Semua orang dari Tata Suci ketika menyaksikan hal seperti ini, raut wajahnya dibuat sangat jelek dan mereka merasakan kematian di dalam hati masing-masing. Bahkan para penonton yang berada di dalam klan Yao ketika melihat aksi dari seorang Soyen, mereka hanya bisa berkata, monster macam apa Soyen ini? Kali ini kemungkinan Tahta Suci dalam bahaya besar. Dan semua orang juga penasaran apakah Soyen atau Tahta Suci yang akan dilenyapkan di dalam tempat ini. Tampaknya hasil dari pertempuran itu masih belum jelas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Tata Suci akan mampu melawan kekuatan dari seorang Soyen yang telah berubah menjadi mode iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob.